Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang data mining. Ya, topik yang kita bahas pada hari ini adalah fungsi mayor metode klasifikasi. Klasifikasi merupakan sebuah proses training atau pembelajaran suatu fungsi tujuan atau target yang digunakan untuk memetakan tiap himpunan atribut suatu objek ke satu dari label kelas tertentu yang didefinisikan sebelumnya. Teknik klasifikasi ini cocok digunakan dalam mendeskripsikan dataset dengan tipe data dari suatu himpunan data, yaitu biner atau nominal. Kekurangan dari teknik ini yaitu tidak tepat untuk himpunan data ordinal, karena pendekatan-pendekatan yang digunakan secara implisit dalam kategori data. Ada beberapa teknik klasifikasi yang digunakan sebagai solusi pemecahan kasus, di antaranya yaitu algoritma C45, algoritma K-nearest neighbor, ID3, naive Bayes classification, CART, classification and regression tree, dan lain-lain. Output atau keluaran dari metode klasifikasi ini biasanya dalam bentuk decision tree atau pohon keputusan. Pada kali ini kita akan membahas tentang algoritma C45. Algoritma C45 merupakan salah satu solusi pemecahan kasus yang sering digunakan dalam pemecahan masalah pada teknik klasifikasi. Keluaran dari algoritma C45 ini berupa sebuah decision tree, layaknya teknik klasifikasi lain. Decision tree adalah sebuah struktur yang dapat digunakan untuk membagi kumpulan data yang besar menjadi himpunan record yang lebih kecil dengan menerapkan serangkaian aturan keputusan. Dengan masing-masing rangkaian pembagian, anggota himpunan hasil menjadi mirip satu dengan yang lainnya. Salah satu algoritma C45 induksi pohon keputusan yaitu ID3, Iterative Discountomizer Tree. Input berupa sampel training, label training, dan atribut. Algoritma C45 merupakan pengembangan dari ID3. Jika suatu set data mempunyai beberapa pengamatan dengan missing value, yaitu record dengan beberapa nilai variabel tidak ada, jika jumlah pengamatan terbatas, maka atribut dengan missing value dapat diganti dengan nilai rata-rata dari variabel yang bersangkutan. Untuk penyelesaian kasus di dalam algoritma C45, ada beberapa elemen yang diketahui, yaitu entropi, gain. Yang kedua adalah gain. Entropi merupakan jumlah bit yang diperkirakan dibutuhkan untuk dapat mengekstrak suatu kelas, plus atau minus, dari sejumlah data acak pada ruang sampel S. Entropi dapat dikatakan sebagai kebutuhan bit untuk menyatakan suatu kelas. Entropi digunakan untuk mengukur ketidakaslian sampel, S. Adapun rumus untuk mencari nilai entropi di sini adalah entropi dari S, itu sama dengan minus P plus log 2 P plus dikurang dengan P means log 2 P means, di mana S merupakan ruang atau data sampel yang digunakan untuk pelatihan. Sedangkan P plus itu adalah jumlah yang bersolusi positif atau mendukung pada data sampel untuk kriteria tertentu. P minus itu adalah jumlah yang bersolusi negatif atau tidak mendukung pada data sampel untuk kriteria tertentu. Jika entropi S-nya sama dengan 0, itu berarti semua contoh pada S berada dalam kelas yang sama. Entropi S sama dengan 1 jika jumlah contoh positif dan negatif dalam S adalah sama. Sementara entropi S kecil dari 0 atau entropi S besar dari 1
jika jumlah positif dan negatif dalam S tidak sama. Gains dari S, A merupakan perolehan informasi dari atribut A yang relatif terhadap output data S. Ya, perolehan informasi didapat dari output data atau variabel dependen S yang dikelompokkan berdasarkan atribut A. Dinotasikan dengan gain, ya, buka kurung, S, A, tutup kurung. Rumus untuk mencari nilai gain yaitu gain, ya, dari S, A itu sama dengan entropi S dikurang dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan ke N, ya, dari jumlah SI dibagi dengan jumlah S dikali dengan entropi SI, di mana A ini merupakan atribut, sedangkan S merupakan sampel, ya, dan N ini adalah jumlah partisi himpunan atribut A, sedangkan SI itu adalah jumlah sampel pada partisi ke I, dan S adalah jumlah sampel dalam S. Langkah-langkah dalam algoritma C45, yang pertama adalah kita mencari nilai entropi dari kriteria-kriteria. Yang kedua, mencari nilai gain dari setiap atribut. Yang ketiga, pembentukan atribut sebagai akar berdasarkan nilai gain tertinggi. Selanjutnya, pembentukan cabang berdasarkan masing-masing nilai. Ya, ulangi proses untuk masing-masing cabang. Ya, ini jika seandainya misalnya kita belum mendapatkan hasil, ya, terakhir, maka kita akan mengulangi proses, ya, untuk masing-masing cabang. Oke, kita lihat di sini. Ini salah satu contoh yang akan kita berikan pada penyelesaian algoritma C45 ini. Ya, masalah yang akan dianalisis adalah untuk mengklasifikasikan calon pendaftar di suatu STMIC, ya, dalam hal pemilihan program studi, khususnya sistem komputer atau sistem informasi. Adapun data yang digunakan dalam membentuk pohon keputusan untuk menganalisis minat calon mahasiswa baru untuk mendaftar ke STMIC XX ini berdasarkan program studi serata 1 adalah nama mahasiswanya, minat calon mahasiswa, asal sekolah atau histori sekolah, jenis kelamin, hobi. Data selanjutnya akan dilakukan praproses untuk menghasilkan data kasus yang siap dibentuk untuk menjadi sebuah keputusan. Data yang tidak lengkap, ya, disebabkan karena adanya data yang kosong atau atribut yang salah. Ya, demikian pula dengan data minat calon mahasiswa baru yang mendaftar ke STMIC XXX berdasarkan program studi serata 1, ada sebagian atribut yang tidak perlu sehingga proses data pre-processing perlu dilakukan, sehingga database sesuai dengan ketentuan yang diperlukan. Data pre-processing merupakan hal yang penting dalam proses data mining. Ya, termasuk antara lain, pertama adalah data selection, ya, data selection, data minat calon mahasiswa atau mahasiswi baru yang mendaftar ke STMIC XXX berdasarkan program studi serata 1 tersebut akan menjadi data kasus dalam proses operasional data mining. Dari data yang ada, kolom yang diambil sebagai atribut keputusan adalah hasil, sedangkan kolom yang diambil atribut penentuan dalam pembentukan pohon keputusan adalah nama mahasiswa, minat calon mahasiswa, asal sekolah, jenis kelamin, dan hobi. Yang kedua adalah data pre-processing atau data cleaning. Data cleaning diterapkan untuk menambahkan isi atribut yang hilang atau kosong dan merubah data yang tidak konsisten. Yang ketiga adalah data transformation. Dalam proses ini, data ditransferkan ke dalam bentuk yang sesuai untuk proses data mining. Yang keempat adalah data reduction. Ya, mereduksi data dilakukan dengan menghilangkan atribut yang tidak diperlukan, sehingga ukuran dari database menjadi kecil dan hanya menyertakan atribut yang diperlukan dalam proses data mining, karena akan lebih efisien terhadap data yang lebih kecil.
Masalah klasifikasi berakhir dengan dihasilkannya sebuah pengetahuan yang direpresentasikan dalam bentuk diagram yang disebut dengan pohon keputusan atau decision tree. Berikut adalah data latihan yang akan kita gunakan, ya. Di sini ada nama mahasiswa, ya, ini atributnya, calon mahasiswa, asal sekolah, jenis kelamin, hobi. Ini hasil. Ya, ini hasil. Jadi ini ada 14 ya data, ada 14 data. Ya, di sini calon mahasiswanya, ya, minat calon mahasiswa, ini minat calon mahasiswanya, ada yang minat ke hardware, ada yang umum, ya. Selanjutnya ini ada software. Jadi di sini ya nilai atributnya ada hardware, umum, ada software. Selanjutnya kalau asal sekolah berarti adalah SMK komputer, SMA umum, dan SMK teknik. Jenis kelaminnya yaitu laki-laki dan perempuan. Hobinya itu adalah non-IT dan IT. Ini hasilnya adalah sistem komputer, SK, disingkat dengan SK, dan SI. Semuanya ada 14 data. Oke. Ya, untuk asal sekolah atau histori sekolah yang disebut sebagai SMK komputer, ya tadi kita lihat di sini ada asal sekolah atau histori sekolah SMK komputer, ya. SK komputer yaitu berasal dari jurusan teknik komputer dan jaringan, multimedia, dan rekayasa perangkat lunak. Sedangkan sekolah umum, ya di sini ada umum, SMA umum, ya, itu adalah sekolah menengah atas yang terdiri dari jurusan IPA maupun IPS. Dan yang dimaksud dengan SMK teknik di sini, ya, itu adalah berasal dari jurusan teknik elektro, teknik mesin, teknik listrik, dan lain-lain. Sementara yang SI, ya SI ini merupakan ya SI dan SK ini, itu SI merupakan nilai atribut hasil sistem informasi dan SK merupakan nilai atribut hasil sistem komputer. Ya, setelah kita memperoleh data minat calon mahasiswa atau mahasiswi baru yang tercantum pada tabel 31 ini, ya tabel 41. Ya, langkah selanjutnya adalah kita akan menentukan nilai entropi dan gainnya. Ya, nilai entropi itu ya kita mencarinya. Pertama adalah kita akan menghitung nilai total entropi dulu, ya, entropi total atau entropi S itu sama dengan ya sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan ke N, ya, minus Pi dikali dengan log 2 Pi, ya. Contohnya tadi kalau kita lihat balik lagi ke tabel tadi, hasilnya adalah hasil itu adalah ini kita lihat ini hasil ya, ini SK, selanjutnya ada SI. Kalau hasil ini berarti SK-nya atau sistem komputernya 1, 2, 3, 4. Ya, jadi ada 4 SK, selanjutnya SI-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi di sini SK-nya sistem komputernya hasilnya itu ada 4, SI-nya adalah 10 dan jumlah data adalah atau jumlah sampel adalah 14. Maka ya kita akan masukkan ke formula yang ada, ya ini dia untuk menghitung nilai entropi S, ya nilai entropi S. Entropi S sama dengan ya ini adalah minus, ya ini tandanya minus. 4 ini adalah SK tadi, ya SK. Jadi SK-nya dulu, sistem komputernya dulu yang kita hitung, sistem komputernya. Jadi 4 dibagi dengan 14, 14 datangnya dari sini, ya 4/14 dikali dengan log 2 dari 4/14. Ini minus Pi dikali dengan log 2 Pi. Jadi Pi-nya di sini adalah SK-nya kita ambil dari ya nilai SK yang 4 tadi, kita bagi dengan 14 dikali dengan log 2, 4 dibagi 14. Ini untuk SK. Sementara ini ditambah dengan ya minus ya log ya minus dari 10 SI ini 10 ya minus 10 dari SI dibagi dengan 14 dikali dengan log 2 dikali dengan 10 dibagi dengan 14 ya. Berarti 4/14 itu adalah 0,2857. Ini tanda minusnya jangan lupa karena ini asalnya dari formula ini. Jadi minus
ya 0,2857 dikali dengan log 2 ya dari 4/14 tadi adalah 0,28 ya 57 ini log 2 ditambah dengan 10 dibagi 14 itu adalah ya minus 0,7143 dikali dengan log 2 0,7 ya 0,7143 ya maaf ini 43 ya ini ya ulangi ulang 4 ini datangnya adalah dari ya nilai SK yang ada di tabel ya nilai sistem komputer yang ada di tabel yang dihasil 14 adalah jumlahnya data. Selanjutnya kita kali dengan log 2 ya dari 4/14 ini ditambah dengan minus ya 10/14 10-nya datang dari jumlah SI 14 adalah jumlah data dikali dengan log 2 ya dari 10/14 10/14 datangnya dari sini ini adalah pi-nya. Oke, minus 4/14 itu adalah minus 0,2857 dikali dengan log 2 dari pi-nya 0,2857 ditambah dengan minus 10/14 itu adalah minus 0,7143 dikali dengan log 2 dari 0,7143 ya ini kita turunkan minus 0,2857 dikali dengan log 2 dari 0,2857 itu adalah minus 1,8074 ditambah dengan minus 0,7143 dikali dengan log 2 dari 0,7143 itu adalah minus 0,4854 ya ini dikalikan ya 0,2857 dikali dengan minus 1,8074 itu adalah 0,51647 yang ini kita kalikan ya kita peroleh nilai 0,34672 ya kita tambahkan hasilnya adalah 0,86319 ya, jadi nilai entropi total yang pertama adalah 0,86319. Sekarang kita akan menghitung nilai entropi untuk minat calon mahasiswa. Jadi minat calon mahasiswa tadi ada hardware, ada software, ada umum. Menjadi masing-masing nilai atribut kita harus hitung nilai entropinya. Ya, untuk nilai hardware, ya nilai hardware tadi kalau kita balik ke tabel ini, ya hardware berarti 1, 2, ya 3, 4, 5 ya ada 5 hardware. Selanjutnya yang software berarti 1, 2, 3 ya 4, 5 ya yang umum 1, 2, 3, 4 berarti 5 hardware 5 software dan 4 umum ya. Jadi kita akan menghitung nilai entropi minat calon mahasiswa untuk nilai atribut hardware ya diketahui hardware-nya tadi ada 5 dan kita cek untuk yang 5 ini ya yang hardware-nya 5 SK-nya berapa, SI-nya berapa. Jadi kita lihat di tabelnya lagi tadi SK-nya ya untuk yang hardware ya ini hardware SK 1, hardware SK 2, hardware SK 3 ya berarti ini bukan ini berarti SI-nya 1 ya ini 2. Berarti kalau dari 5 yang 5 hardware ini untuk minat calon mahasiswa yang hardware berarti 3 untuk SK, 2 untuk SI ya, 2 untuk SI. Jadi kita di sini kita masukkan SK-nya 3, berarti SI-nya 2. Sekarang tinggal kita hitung entropi hardware. Ya, entropi hardware berarti ini adalah kelompok dari SK-nya, ya, ini adalah kelompok dari SI-nya atau sistem informasinya. Berarti ya 3, ya ini 3 minus 3 per 5, 5-nya ini datangnya ya 5 dari hardware, jadi 3/5 dikali dengan log 2 dari 3/5 ditambah dengan minus 2, ini 2-nya datang dari SI per 5 adalah jumlah hardware ya ini 2 dikali dengan log 2 ya dari 2/5 ya 2/5 datangnya di sini. Jadi ini adalah untuk kelompok SK ya partisi pertama, ini adalah partisi yang kedua. Oke. Minus 3/5 itu adalah minus 0,6
ya log 2 dari 3/5 ya ini, atau log 2 dari 0,6 itu adalah minus 0,73697 ya. Minus 2/5 itu sama dengan minus 0,4, ini dia. Selanjutnya log 2 dari 2/5 itu sama dengan log 2 dari 0,4, itu adalah minus 1,32193 ya. Ini kita kalikan, selanjutnya kita peroleh nilai 0,442182 ya. Ini juga gitu kita kalikan ya, dapat 0,528772 ya. Kita tambahkan, hasilnya adalah 0,9700954. Ini adalah nilai entropi hardware ya untuk atribut hardware. Selanjutnya nilai atribut software kita juga hitung ya. Tadi kita sudah lihat untuk minat calon mahasiswa untuk software itu ada 5 ya, 1 di SK ya, 4 di SI ya. Jadi yang ngambil SK sistem komputer ada 1, sistem informasi ada 4. Maka kita akan hitung nilai entropi softwarenya itu adalah minus 1/5 dikali dengan log 2 1/5 ditambah dengan minus 4/5 dikali dengan log 2 4/5. Jadi minus 1/5 itu adalah minus 0,2 ya, dikali dengan log 2 ya dari 0,2 ditambah dengan minus 4/5 itu adalah 0,8 ya, min 0,8 kita kali dengan log 2 0,8 ya. Log 2 dari 0,2 itu adalah minus 2,32193. Log 2 dari 0,8 itu adalah minus 0,32193. Ini kita kalikan ya, kita peroleh nilai 0,464386 ditambah dengan ini hasil kalinya dari ini, dari dua bilangan ini, maka dapat nilai 0,257544 ya. Ini adalah nilai akhir dari entropi software. Selanjutnya kita akan menghitung lagi nilai atribut yang umum ya, nilai atribut yang umum. Umum tadi ada 4 ya, SK-nya nilainya 0, tidak ada yang memilih sistem komputer. Selanjutnya SI-nya ada 4 ya, berarti entropi umum itu adalah 0 ya, minus 0/4, ini 4-nya datang dari sini, dikali dengan log 2 0/4 ditambah dengan 4 ya, minus 4/4 dikali dengan log 2 4/4. Jadi minus 0 bagi 4 itu adalah 0 ya. Jadi sedangkan ini ditambah dengan min 4/4 itu adalah min 1 ya. Log 2 dari 1 itu adalah 0. Maka di sini adalah 0 ditambah dengan 0 itu adalah 0. Berarti nilai atribut umum adalah 0. Selanjutnya kita akan menghitung lagi nilai entropi histori pendidikan atau asal sekolah. Nilai atributnya tadi kalau untuk asal sekolah ya, kita balik ke tabelnya, itu ada SMK komputer, ada SMK teknik, ada SMA umum. Jadi ada 3 ya, jadi ada 3 kelompok. Jadi kita akan hitung nilai entropi masing-masing kelompok ya. Pertama kita akan hitung nilai atribut untuk SMK komputer. SMK komputer kalau kita lihat dari tabel ya, kalau kita lihat dari tabel SMK komputer itu ada 1, 2, 3, 4 ya. SMK komputer ada 4. Kalau SMA umum 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sementara SMK teknik berarti 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3, 4. Berarti ya ada 4 di SMK komputer, ada 4 di SMK teknik, ada 6 di SMA umum. Oke, sekarang kita akan hitung ya masing-masing atribut ya, nilai atributnya, entropinya. Untuk SMK komputer tadi ada 4. Yang memilih sistem komputer itu ada 2, yang memilih sistem informasi itu adalah 2 juga. Maka nilai entropi SMK komputer itu adalah minus 2/4 ya, ini 2/4, minusnya datangnya dari formulanya ya, jadi dari rumusnya 2/4 dikali dengan log 2 ya, 2/4 ditambah dengan minus ya 2/4
ya dikali dengan log 2 dari 2/4. Ya, min 2/4 itu adalah min 0,5. Berarti di sini adalah log 2 dari 0,5. Ya, ini minus 2/4 adalah min 0,5. Kita kali dengan log 2 dari 0,5. Ya, ini log 2 dari 0,5 adalah minus 1. Ya, ini kita kalikan minus 0,5 dikali min 1 berarti 0,5. Ya, sama. Berarti 0,5 ditambah 0,5 adalah 1. Nah, sekarang kita akan hitung nilai atribut untuk SMK Teknik. Tadi SMK Teknik juga 4 nilainya. Ya, untuk yang memilih sistem komputer itu adalah 0, sistem informasi ada 4. Maka, ya, untuk menghitung entropi SMK Teknik itu adalah minus 0 dibagi dengan 4 dikali dengan log 2 dari 0 bagi 4 ditambah dengan min ya 4/4 ya dikali dengan log 2 dari 4/4. Ya, ini minus 0,0 bagi 4 ini ya atau 0/4 ini itu adalah 0. Berarti kalau ini adalah 0, selanjutnya minus 4/4 itu adalah minus 1. Berarti di sini adalah log 2 dari 1 ya, log 2 dari 1 itu adalah 0. Berarti min 1 dikali dengan 0 juga 0, maka 0 tambah 0 itu adalah 0. Selanjutnya adalah kita menghitung nilai atribut untuk SMA umum ya. Berapa nilai entropinya? Kalau umum tadi kita lihat ada 6, yang memilih SK itu ada 2, yang memilih SI ada 4. Berarti ya entropi umum adalah minus 2/6 dikali dengan log 2 ya dari 2/6 ditambah dengan min 4/6 dikali log 2 4/6. Ya, minus 2/6 itu adalah minus 0,33 dikali dengan log 2 0,33, yakni minus 4/6 itu adalah minus 0,67 dikali dengan log 2 dari 0,67. Ya, ini dia log 2 dari 0,33 itu adalah minus 1,59946. Ya, Belusif ambil yang 5 digit ya dari belakang koma. Selanjutnya log 2 dari 0,67 adalah minus 0,57777. Ya, ini kita kalikan, kita dapatkan 0,52782. Ini juga kita kalikan, dapat 0,3871112. Selanjutnya kita tambahkan, nilainya adalah 0,91494. Ya, berarti kita sudah berhasil menghitung ya nilai atribut untuk minat mahasiswa, calon mahasiswa. Selanjutnya adalah kita akan menghitung nilai entropi hobi ya, nilai entropi hobi. Berarti kalau kita lihat balik lagi ke tabel, yang untuk yang hobi itu ada 2 ya, untuk hobi ada non IT, ada yang IT ya, yang hobi ada IT dan ada yang non IT. Sekarang kita akan menghitung entropi hobi. Nilai atribut IT ya, berarti kalau IT kita akan hitung ya berapa yang IT. IT kalau kita hitung dari tabel yang tadi ya, tabel ini IT berarti 1 2 3 4 5 6 ya, jadi ada 6 yang IT, sisanya adalah non IT ya. Berarti ada 6 yang IT. Kalau datanya tadi adalah 14, kalau 6 IT berarti ya, nih 6 yang IT, berarti sisanya adalah non-IT sebanyak 8. Ya, 6 yang IT, yang memilih sistem komputer ada 4, yang memilih SI ada 2. Berarti kita masukkan formulanya, minus 4/6, ya ini, dikali dengan log 2, 4/6, ditambah dengan minus 2/6, dikali dengan log 2, ya, 2/6. Ya, min 4/6 adalah min 0,67 ya, kita kali ini log 2-nya. Ini min 2/6 adalah min 0,33 ya, kita kalikan dengan log 2 0,33. Berarti log 2 dari 0,67 itu adalah minus 0,57777, sedangkan log 2 dari 0,33 adalah minus 1,59946. Ya, kita kalikan, ini dapatnya ya. Selanjutnya 0,38712 ini ya datangnya dari hasil perkalian dua bilangan ini. Selanjutnya 0,52782 adalah hasil perkalian bilangan dua bilangan ini. Hasil akhirnya adalah untuk
Entropi IT adalah 0,91494. Oke, selanjutnya nilai atribut non-IT kita hitung juga. Ya, non-IT tadi ada 8, karena dari IT tadi ada 6, jumlah data sampel adalah 14, berarti 14 dikurang 6 adalah 8. Jadi 8 untuk yang non-IT. Yang milih SK, sistem komputer ada 2, yang berminat di SI ada 6. Maka untuk entropi non-IT itu adalah minus 2, ini datangnya minus 2. Ingat minus ini datangnya dari formulanya, ya. 2/8 dikali dengan log 2, ya, 2/8 ditambah dengan min 6, ya, per 8 dikali dengan log 2, 6/8, ya. Jadi min 2/8 itu adalah 0,25, ya, minus 0,25, ya. Ini log 2 nya sama, berarti min juga gitu sama. Maka log 2 dari 0,25 adalah minus 2, sedangkan log 2 dari 0,75 adalah minus 0,41504. Ya, ini kita kalikan dua bilangan ini, dapat 0,5, ini kita kalikan bilangan ini, ingat ya, minus kali minus adalah plus, berarti 0,31128. Selanjutnya kita tambahkan, nilai akhirnya adalah untuk entropi non-IT adalah 0,81128. Oke, selanjutnya setelah kita menghitung entropi hobi, selanjutnya kita menghitung entropi jenis kelamin. Jenis kelamin, ya, itu ada 2, laki-laki dan perempuan. Jadi dari 14 ya data tadi, ya, 7 laki-laki dan 7 perempuan. Yang milih SK itu ada 4 untuk laki-laki, sedangkan SI ada 3. Maka entropi dari laki-laki, ini entropi laki-laki itu adalah minus 4/7, ya, dikali dengan log 2, 4/7, ditambah dengan 3, minus 3/7, dikali dengan log 2, 3/7. Min 4/7, ya, min 4/7 itu adalah min 0,5714. Ya, kita kalikan ini log 2-nya, 0, sama nilainya yang di sini. Ini adalah minus 3/7 adalah min 0,42857. Ya, ini dikali dengan log yang sama dengan pi-nya. Oke, ya, log 2 dari 0,5714 itu adalah minus 0,80743. Boleh saya ambil 5 digit di belakang koma, sedangkan log 2 dari 0,42857 itu adalah minus 1,224. Ya, kita kalikan, dapat nilainya ini, kita kalikan, dapat, selanjutnya kita tambahkan dua bilangan ini. Ya, hasilnya adalah 0,98525. Ini adalah entropi untuk laki-laki. Oke. Sekarang kita untuk menghitung nilai atribut untuk yang perempuan, ya, yang perempuan berarti tadi ada 7, SK-nya 0, SI-nya 7, ya, berarti entropi dari perempuan, maaf ini entropi perempuan, ya, berarti minus 0,0/7 dikali dengan log 2, 0/7 ditambah dengan minus 7/7 dikali dengan log 2, ya, 7/7. Ingat ini minus 0,7 adalah 0, ya. Jadi kalau bilangan 0 yang dikali dengan apapun hasilnya tetap akan 0. Min 7/7 adalah minus 1, log 2 dari 1 itu adalah 0. Berarti 0 kali min 1 juga 0. Berarti hasil akhirnya adalah 0. Oke. Sekarang setelah kita menghitung nilai entropi masing-masing atribut, kita akan menghitung nilai gainnya. Ya, gain dari sampel AS, ya, terhadap atribut A, itu adalah sama dengan entropi S dikurang dengan sigma, ya, dari I sama dengan 1 sampai ke N dari SI per S dikali dengan entropi SI. Ya, kita akan menghitung satu-satu. Ya, nilai gain minat calon mahasiswa, entropi totalnya tadi kita dapatkan adalah 0,86319. Banyaknya data adalah 14. Ya, ini adalah nilai hardware, ya, nilai sampel hardware tadi adalah 5. Nilai sampel software itu juga 5. Nilai sampel dari SMA umum adalah 4. 5, 5, 4 berarti ini totalnya adalah 14. Entropi hardware, kita lihat hardware tadi, entropi hardware, ya. Entropi hardware kita sudah hitung tadi, tinggal kita masukkan nilainya. Ini hardware
0,970954. Jadi entropi hardware kita tulis dulu di sini memudahkan Ananda untuk menghitung gain. Jadi kita tulis di sini nilai entropi hardware 0,970954. Entropi software itu adalah 0,72193. Entropi umum adalah 0. Maka gain minat calon mahasiswa itu adalah ini nilai entropi total, ya ini dia nilai entropi total dikurang dengan ya tadi formulanya adalah ini entropi S ya itu dikurang dengan 5 yang hardware kita ini 5/14 dikali dengan nilai entropi hardware ya ditambah dengan 5 yang software ya per 14 dikali dengan entropi software 0,72193 ditambah dengan 4/14 dikali dengan entropi umum ya. Berarti ini dikalikan, ini dapat nilainya ya, ini 0 terakhir karena dikali dengan 0 ya. Selanjutnya ini kita tambahkan dapat 0,6046. Kita kurangkan nilai akhirnya adalah 0,25859. Jadi nilai gain untuk minat calon mahasiswa adalah 0,25859. Selanjutnya kita akan menghitung nilai gain untuk histori pendidikan atau asal sekolah ya, asal sekolah. Diketahui entropi total tadi sama 0,86319, banyaknya data adalah 14. Untuk SMK komputer tadi ada 4, SMK teknik ada 4, SMA umum ada 6. Ingat 4, 4, 6 ini kita datang dari tabel pertama tadi. Ya entropi SMK komputer itu sama dengan 1, entropi SMK teknik sama dengan 0, entropi SMA umum 0,91494. Datang nilai 1, 0, dan 0,91494 yang kita hitung tadi ya pada menghitung nilai entropi dari masing-masing atribut. Ya, di sini ya SMK komputer ya ini nilainya 1, nilai entropinya. Selanjutnya SMK teknik nilainya 0 entropinya dan SMA umum adalah 0,91494. Oke. Jadi kita sudah dapatkan ya nilai gainnya, tinggal kita masukkan di sini. Berarti maka gain histori pendidikan atau asal sekolah itu adalah ini adalah nilai entropi total tadi ya 0,86319. Selanjutnya kita kurangkan dengan 4 SMK komputer ya per 14 dikali dengan entropinya 1 ditambah dengan 4 yang SMK teknik per 14 ya dikali dengan entropinya dengan 0, selanjutnya 6/14 ya dikali dengan entropinya. Berarti ini 4/14 adalah 0,28571 ya dikali dengan 1 maka sama bilangannya. 4/14 dikali dengan 0 maka dia akan hasilnya 0. Selanjutnya 6/14 adalah 0,428857 ya kita kalikan ini dapat bilangannya. Selanjutnya ini ditambahkan 3 bilangan ini totalnya adalah 0,66783. Kita ini yang total tadi kita kurangi dengan bilangan ini maka dapat 0,19536. Oke, berarti nilai gain histori pendidikan atau asal sekolah itu adalah 0,19536. Oke. Sekarang kita akan menghitung nilai gain hobi ya. Tadi sama entropi total sama ya. Banyaknya data juga sama 14. Sedangkan yang hobi ada yang IT dan ada yang non-IT. Jadi IT tadi adalah 6 ya, sampelnya ada 6 dan non-IT ada 8. Jadi 6 tambah 8 itu adalah 14, banyaknya data. Entropi IT ya, kita sudah hitung tadi entropi IT itu adalah entropi IT kita hitung tadi ya, IT itu adalah 0,91494 sedangkan entropi dari non-IT adalah 0,81128. Jadi kita tinggal masukkan nilainya. Di sini kita tulis dulu ya. Di sini maka tinggal kita hitung berapa nilai gain hobinya. Berarti ini nilai total ya, entropi total tadi 0,86319 dikurang dengan yang IT ya, sampel untuk IT 6/14 banyaknya data dikali dengan entropi IT ditambah dengan 8/14 dikali dengan entropi non-IT ya, ini kita dapatkan hasil perkaliannya ini
Selanjutnya ini ditambahkan dua bilangan ini kita kurangkan dengan total entropi total, dapat 0,0078748. Terakhir kita akan menghitung nilai gen jenis kelamin. Ya, jadi jenis kelaminnya tadi laki-laki ada 7, perempuan ada 7. Entropinya kita sudah dapatkan tadi, entropi laki-laki itu adalah 0,98525. Selanjutnya untuk entropi perempuan adalah 0. Maka gen jenis kelaminnya ini adalah entropi total ya, 0,86319. Kita kurang dengan 7/14 untuk yang laki-laki dikali dengan entropi laki-laki, ditambah dengan 7/14 dikali dengan entropi perempuan, itu 0 ya. Berarti ini bilangannya dikali dengan 0 maka hasilnya 0. 7/14 dikali 0,9 ini dapatnya ini ya, kita tambahkan ini dia. Selanjutnya 0,86319 kita kurang dengan 0,49263 dapatnya ada 0,37056. Oke. Setelah kita menghitung nilai entropi dari masing-masing nilai atribut dan kita juga sudah menghitung nilai gen dari masing-masing atribut ini, jumlah sistem komputer ya, untuk yang minat calon mahasiswa, histori pendidikan, hobi dan jenis kelamin ya, ini partisinya, maka kita masukkan nilainya tadi ya. Ini totalnya tadi jumlah kasus tadi adalah 14 ya, jumlah kasus atau jumlah sampel ada 14. Sistem komputer tadi dari 14 ini yang hasilnya sistem komputer ada 4. Untuk yang SI ada 10. Entropinya sudah kita hitung tadi. Untuk yang total itu adalah 0,86319. Sedangkan yang minat calon mahasiswa kita sudah menghitung tadi nilai gennya. Ini nilai gennya ya. Jadi nilai gennya itu adalah minat calon mahasiswa 0,25859 ya. Kita lihat nilai gen untuk minat mahasiswa. Ya ini 0,25859 ya. Ini kita masukkan nilainya ke sini. Ini 25859. Sedangkan nilai gen untuk histori pendidikan ya, kita sudah hitung juga tadi histori pendidikan atau asal sekolah kita dapatkan 0,19536. Oke, selanjutnya yang ini adalah ya, ini berarti untuk minat calon mahasiswa yang hardware I5, yang software 5, yang ini umum 4 ya, yang milih SK 3, ini 2 ya, kita dapatkan dari tabel tadi. Ini entropinya kita masukkan. Ini adalah entropi hardware, ini entropi software dan ini entropi umum ya. Histori pendidikan ini adalah gennya ya. Hobi ini adalah gennya. Ini jenis kelamin ya, ini gennya ya. Selanjutnya ini SMK komputer ya. Ini jumlah kasusnya ada 4, jumlah sampelnya 4, 446. Ini 6, 8, 7, 7. Ingat, ini totalnya harus 14 ya, partisi ini masing-masing. Selanjutnya kita tulis, ini nilai entropi dari ya SMK komputer itu ada 1, SMK teknik adalah 0, nilai entropi SMA umum adalah 0,91494 ya, yang entropi dari IT adalah 0,91494, non IT adalah 0,81128, laki-laki adalah 0,98525, perempuan adalah 0. Oke. Dari setelah kita dapatkan nilai entropinya tadi ya, kita akan lihat di sini dari keempat partisi ini atau kelompok ini ya, kelompok ini adalah atributnya minat calon mahasiswa. Maka gennya di sini kita lihat yang paling tinggi gennya itu adalah ada di jenis kelamin ya, di jenis kelamin ya. Jadi dari tabel di atas menunjukkan kriteria jenis kelamin memiliki nilai gen yang paling tinggi. Untuk fase selanjutnya adalah pembentukan tri atau pohon keputusan. Ya, karena tadi kita lihat jenis kelamin yang memiliki nilai gen tertinggi, maka ya jenis kelamin menjadi akar tertinggi ya, atau menjadi rootnya dari decision tree ini, jenis kelamin. Ini adalah node dari 1, itu adalah jenis kelamin. Kenapa di sini jenis kelamin? Karena nilai gennya tertinggi. Jenis kelamin tadi ada dibagi 2, ada perempuan dan ada laki-laki. Kita balik ke tabel ini ya. Jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan. Nilai perempuan itu adalah ya, ini entropinya 0. Baik, berarti kalau entropinya 0 ya, dia berarti berakhir di situ ya, dia merupakan cabang akhir ya. Ini yang laki-laki yang masih belum 0 ya, berarti ini perempuan berarti dia berakhir
Kenapa di sini sistem informasi? Kita lihat di situ tadi ya, di tabelnya, ya tabel awal. Kita lihat di perempuan itu jurusan yang dia ambil atau prodi yang dia ambil, ya kita lihat di tabel pertamanya. Perempuan itu adalah, ya kalau kita lihat di sini perempuan itu adalah SI. Ya, SI. Ya, kita lihat SI, rata-rata perempuan itu ngambil jurusannya adalah SI. Maka di sini nilainya adalah, ya cabangnya terakhir itu adalah sistem informasi. Oke, ya sistem informasi. Kita balik lagi ke sini, maka ya ini adalah sistem informasi. Oke, laki-laki tadi ya masih ada nilai dari entropinya. Maka node 11 ini, ya ini node 1, ini node 11. Kita harus cari lagi, ya kita cari lagi. Kita akan lihat lagi cabangnya. Oke. Ya, pohon keputusan di atas ya, atau di season tree di atas belum terlihat keputusan yang dominan dari setiap program studi yang dipilih. Maka kita harus mencari kembali nilai entropi dan gen dari setiap atribut atau kriteria ya dari jenis kelamin sama dengan laki-laki. Ya, nilai entropinya ya ini kita lihat, kita ambil kriterianya tadi adalah jenis kelamin, atributnya adalah laki-laki. Kalau dari data yang ada tadi, ya kita balik ke data awal, ya jenis kelamin yang laki-laki itu kalau kita lihat ada jumlah datanya tadi, ya kita balik ke data awal kembali. Untuk yang laki-laki adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti ada 7. Ya, untuk yang atributnya jenis kelamin, nilai atributnya itu adalah laki-laki, itu banyaknya adalah 7 sampel. Ya, ada 7 sampel ya. Jadi ada 7 sampel atau kasus. Yang memilih SK ada 4, yang memilih SI ada 3. Oke, ini adalah datanya. Ya, yang 7 tadi kita seleksi lagi. Ya, jadi ini yang laki-laki ya ini ya. Ini laki-laki semuanya, ini semua jenisnya, dan ini kita lihat yang milih SK itu ada 4 ya. Ini 1 2 3 4, yang memilih SI ada 3. Oke, sekarang kita akan menghitung lagi nilai entropi untuk masing-masing atribut ya. Tadi atributnya berarti ada minat calon mahasiswa ya, berarti nilai atribut hardware-nya kita ambil lagi. Entropi hardware-nya kalau kita lihat tadi ya, untuk hardware dari tabel ini, hardware berarti ada 1, 2, 3 ya. Yang milih SK itu ada 1, 2, 3. Jadi 3 hardware itu ternyata ketiganya milih SK. Oke, ini dia. Ya, nih berarti dia ini yang ya total hardware berarti ada 3. Ini 3. Yang milih SK itu adalah ketiga-tiganya. Ya, jadi min 3/3 dikali dengan log 2 3/3 ditambah dengan min 0/3 dikali dengan log 2 0/3. Jadi min 3/3 itu adalah min 1, log 1 itu adalah 0. Ini adalah 0, ya 0/3 adalah 0, maka min 1 kali 0 adalah 0, ditambah dengan 0 juga hasilnya 0. Berarti untuk entropi hardware untuk entropi minat calon mahasiswa itu adalah 0. Selanjutnya yang untuk nilai software, ya nilai software kalau kita lihat dari tabelnya, berarti software ini adalah 1, 2. Jadi ada 2, ya. Sementara yang milih SK itu adalah 1, yang milih SI juga 1. Berarti ya kita menghitungnya untuk SK min 1/2 dikali dengan log 2 dari 1/2 ditambah dengan min 1/2 dikali log 2 1/2. Itu adalah min 1/2 itu adalah minus 0,5 dikali dengan log 2 ya 0,5 ini. Berarti log 2 0,5 itu adalah min 1 ya, ini sama ya min 1. Maka kita kalikan, ini 0,5 tambah 0,5 nilainya adalah 1. Ya. Selanjutnya nilai atribut umum, ya kalau umum tadi juga 2, untuk yang milih SK tidak ada, jadi 0, yang milih SI ada 2. Berarti ini 0, ya. Min 1, ya min 2/2 itu adalah min 1, ya log 2 dari 2/2 juga 1, jadi log 1 itu adalah, log 2 dari 1 adalah 0, maka 0 tambah 0 adalah 0. Oke. Selanjutnya kita akan menghitung nilai entropi histori pendidikan, nilai atribut untuk SMK komputer, ya. Entropi SMK komputer, kalau kita balik lagi ke datanya, ya SMK komputer itu
Ya, itu berarti ada 1, 2, 3. Sementara yang SMA umum ada 4, yang SMK teknik tidak ada, 0. Ya, berarti kita ini ceknya SMK komputer, SK-nya 2, SI-nya 1. Ya, berarti untuk yang SMK komputer, ya tadi SK yang milih SK 2, yang memilih SI 1. Berarti min 2/3 dikali dengan log 2 dari 2/3 ditambah dengan min 1/3 dikali log 2 1/3. Ya, min 2/3 itu adalah min 0,67. Log 2 dari 0,67 adalah minus 0,57777. Ya, log 2 dari 0,33 adalah minus 1,59946. Ini kita kalikan bilangannya dapat 0,3871059. Ini kita kalikan dapat 0,5278218. Total tambahkan nilainya adalah 0,9149277. Selanjutnya untuk nilai atribut SMK teknik tadi tidak ada, maka kita langsung saja 0, ya kita kasih nilai 0, ya, entropi SMK teknik tidak ada, maka nilainya 0. Sedangkan nilai atribut untuk SMA umum atau entropi SMA umum, ya SMA umum tadi ada 4, ya 2 untuk SK, 2 untuk SI. Ya, ini min 2/4 kali dengan log 2, ya 2/4, min 2/4 sama dengan min 0,5. Jadi log 2 dari 0,5. Ya, ini 0,5. Jadi log 2 dari 0,5 adalah min 1. Ya, ini kita kalikan dapat 0,5 tambah 0,5 sama dengan 1. Oke. Sekarang entropi hobi, ya, untuk nilai atribut non IT, ya, non IT, kita balik lagi ke tabel yang untuk yang khusus laki-laki tadi, ya, yang laki-laki. Berarti yang ini laki-laki, yang non teknik adalah ya 1, 2, 3, 4. Jadi 4 yang non IT, yang dia 3 untuk yang IT. Ya, berarti kita lihat tadi ya untuk yang IT, non IT ada 4, ya 3 yang IT. Berarti yang non IT yang memilih SK itu adalah 2, yang ini sama ya 2 untuk SI. Berarti min 2/4 kali log 2, 2/4, ya, min 2 ini 0,5 sama, ya, jadi 0 min 0,5 kali min 1 ini datangnya adalah log 2 dari 0,5, ya, 0,5 tambah 0,5 adalah 1. Oke, sekarang kita lihat lagi, ya, untuk yang nilai gen minat calon mahasiswanya, ya, nilai gen untuk minat calon mahasiswa. Berarti untuk yang calon mahasiswa entropi jenis kelamin laki-laki tadi adalah kita dapatkan entropinya 0,98525 tadi dari tabel awalnya. Ya, untuk yang laki-laki ya kita dapatkan tadi yang ini ya laki-laki itu adalah nih 0,98525 ya 54. Kita masukkan nilai entropi pertamanya itu adalah nilai entropi dari yang laki-laki. Oke. Ya, kita ini sini kursi balik di sini. Oke. Ya. Maaf. Ya, berarti di sini tadi nilai nilai kita akan menghitung nilai gen. Ya, nih nilai gen. Jadi ini dapatnya tadi 0,98525 ya. Ini dari nilai dari tabel yang kedua atau tabel yang sebelumnya. Banyak data untuk laki-laki tadi ada 7. Ya, yang hardware ada 3, yang software ada 2, yang SMA umum ada 2. Jadi nilai entropinya masing-masing kita masukkan ya dari hasil perhitungan yang kita lakukan sebelumnya. Ya, yang dari perhitungan ini ya. Ini berarti di sini hardware-nya 0 ya. Software-nya 1, umumnya 0. Jadi kita masukkan nilainya semuanya di sini ya. Selanjutnya gennya kita hitung untuk minat calon mahasiswa itu adalah ini nilai dari nilai entropi untuk jenis laki-laki tadi 0,98525 dikurang dengan 3/7 dikali dengan gennya 0 ya untuk entropi hardware berarti adalah 0. Di 2/7 ini datangnya dikali dengan entropi software adalah 1 ditambah dengan 2/7 ya dikali dengan entropi umum adalah 0. Berarti ini 0, 2/7 itu adalah 0,28571. Kita kurangkan dengan angka di depannya dapat 0,69954. Ini adalah nilai gen untuk minat calon mahasiswa.
Oke, selanjutnya adalah nilai gen histori pendidikan. Ya, entropi jenis kelamin laki-laki tadi 0,985525 sama, banyaknya data dari N-nya sama dengan 7 sama, SMK komputernya ada 3, SMK teknik tadi 0, ya SMK umum ada 4. Ini entropinya untuk SMK komputer adalah 0,9149277. Entropi SMK teknik di sini adalah 0, ya. Untuk SMA umum adalah 1. Sama, kita menghitungnya dari sini tadi. Ya, ini kita masukkan nilainya, entropinya. Oke, sekarang ya, setelah kita masukkan, ya, kita akan hitung, ya, ini kita kalikan, ini 0, ini kali 1, dapatnya segini. Selanjutnya, setelah kita dapatkan nilai perkaliannya, kita tambahkan, ya, kita tambahkan dapat 0,9635406, ya. Nih, nilainya kita kurang di depan, ya, dengan dikurang dapat 0,0217094. Jadi, nilai gen untuk histori pendidikan atau asal sekolah adalah 0,0217094. Oke, selanjutnya kita akan menghitung nilai gen hobi. Entropi jenis kelamin untuk laki-laki tadi adalah 0,985525, banyaknya data adalah 7. Untuk sampel IT itu ada 3, yang non IT ada 4, ya. Entropi IT-nya dapat tadi, ya, kita mencari nilai entropi IT, ya. Selanjutnya non IT dapat nilai 1, ya. Ini selanjutnya, ya, kita masukkan nilainya. Ini adalah entropi jenis kelamin laki-laki 0,98525, ini dia, ya. Ini adalah untuk yang IT, ya, sampelnya 3/7 kali dengan entropinya, ya, entropi IT ditambah dengan 4/7 dikali dengan entropinya, ya. Jadi dapat, selanjutnya kita tambahkan dua bilangan ini dapat 0,9635406. Selanjutnya nilai entropi dari laki-laki tadi, ya, kita kurangkan dengan nilai entropi dari dua atribut ini atau nilai atribut ini 0,021709,4. Oke, setelah kita dapatkan, ya, kita masukkan nilainya. Tadi nilai gen dari minat calon mahasiswa, nilai gen dari calon minat mahasiswa adalah 0,69954. Kita tulis di sini nilai gennya, ini dia. Ini nilai hardware tadi ada 322. Ini nilai untuk yang SK3 dari hardware ini adalah yang SI0. Kita dapatkan entropinya tadi 010, ya. Ini adalah nilai gen untuk histori pendidikan. Jadi kita lihat histori pendidikan atau asal sekolah, nilainya 0,0217094. Ya, kita dapatkan, kita masukkan di sini. Ya, ini untuk SMK komputer, ya. Ini nilai entropinya 0,9149277. Ya, SMK teknik adalah 0, SMA umum adalah 1. Ya, ini tadi banyaknya kasus atau banyaknya sampel. Ini yang milih SK, sistem komputer, dan ini milih yang SI. Ya, ini adalah nilai gen dari hobi. Ya, hobi kita lihat tadi nilai gennya 0,0217094. Ini dia nilai gennya. Selanjutnya untuk yang IT tadi ada 3, non IT ada 4. Selanjutnya milih SK ada 2, ini 2, ini 1, ini 2. Ini nilai entropi dari IT. Oke, sekarang kalau kita lihat dari sini, ya, dari yang nilai gen ini, dari 3 nilai gen ini, maka yang tertinggi itu adalah di calon mahasiswa, ya, di gen minat calon mahasiswa. Maka minat calon mahasiswa ini menempati posisi root berikutnya, ya, di sini. Jadi tadi kita terakhir tadi adalah, ya, di sini adalah jenis kelamin, ya, jenis kelamin tadi akan tertinggi karena dia memiliki gen tertinggi. Selanjutnya dari hasil yang kita peroleh itu adalah perempuan, ya, perempuan itu nilainya 0, sini masih ada nilainya tadi. Maka untuk yang perempuan memilih prodinya adalah sistem informasi, sementara laki-laki masih kita selektif dengan minat calon mahasiswa. Di sini minat calon mahasiswa, kalau kita lihat di sini minat calon mahasiswa ada 3, jadi berarti karena ada cabang 3, hardware, software, dan umum. Dan yang nilai yang 0, ya, 0 ini akan berhenti, jadi akan berhenti itu adalah cabang akhir, itu adalah hardware dan umum. Ya, kalau kita lihat ini hardware dan umum, ya, ini karena nilainya adalah 0, ya, nilai 0. Hardware kenapa sistem komputer? Kita lihat lagi ke tabelnya, ya, ke tabel ini hardware kenapa sistem komputer. Kita lihat di tabel ini, ya, hardware, ya, ini SK,
ya, selanjutnya umum adalah SI. Jadi di sini ya SK-nya ya yang hardware itu adalah sistem komputer, sedangkan yang umum adalah sistem informasi. Ini akan kita cari lagi ya, kita akan cari kira-kira apa sih isi dari node dari 1,1,1 ini. Ya, kita akan cari lagi berdasarkan jenis kelamin dan minatnya calon mahasiswanya. Ya, jenis kelaminnya adalah laki-laki dan minat calonnya adalah software. Ya, ini akan kita cari. Oke. Karena keputusan belum terlihat keseluruhan hasilnya, sehingga kita perlu untuk mencari kembali nilai gain dan entropi selanjutnya. Berikut tabelnya tadi ya, tadi kita lihat ya, yang akan kita cari adalah kriteria dari minat calon mahasiswa dengan atributnya adalah software. Jumlah kasusnya itu adalah 2 ya, jumlah kasusnya adalah 2, yang milih SK adalah 1, SI adalah 1 ya. Kita lihat di sini ya, minat calon mahasiswa ya, ini yang software cuma ada 2, milih SK ada 1, milih SI ada 1. Oke, ini yang kita akan lakukan lagi perhitungan nilai gainnya. Oke, berarti dari tabel tadi yang punya minat calon mahasiswa yang ke software itu ada 2, 1 DSI, 1 DSK. Kita akan cari nilai gainnya ya, atau nilai entropinya. Entropi untuk histori pendidikan, berarti kalau kita keluarkan minat calon mahasiswa ini hanya 2 lagi tinggal, histori pendidikan dan hobi. Berarti kita akan mencari entropi untuk histori pendidikan, untuk SMK komputer, SMK teknik, dan SMA umum. Oke, ini dia nilai atribut SMK komputer. Kalau kita lihat di sini, ya SMK komputer tidak ada, ya tidak ada di sini. Dari 2 data ini tidak ada SMK komputer dan SMK teknik. Berarti SMK komputer ada 0, SMK teknik juga 0. Yang ada hanya yang umum, SMA umum. Berarti 1 untuk SI, 1 untuk SK. Nah ya, berarti di sini yang SK-nya minus 1/2, 2-nya datangnya dari SMA umum itu banyaknya kasus atau sampel dari SMA umum ada 2 ya. Jadi ini min 1/2 dikali dengan log 2 1/2 ditambah dengan minus 1/2 untuk SI dikali dengan log 2 1/2. Ya, min 1/2 adalah 0,5, log 2 dari 0,5 adalah minus 1 ya. Berarti ini dikalikan dapat 0,5, 0,5 nilainya adalah 1. Oke. Entropi hobi berarti ada IT dan ada non IT ya. IT tadi kalau kita lihat ya dari 2 data ini ya, non IT 1, IT juga 1. 1 untuk SI, 1 untuk SK. Oke, berarti di sini yang nilai atribut IT, entropi IT-nya min 1/1 ya, dikali dengan log 2 1/1 ya. Ini juga begitu ya. Ini berarti min 1/1 adalah minus 1 ya, log 2 dari 1 juga adalah 0. Ini 0 ya, berarti min 1 dikali 0 adalah 0. Entropi non IT itu adalah, jadi tidak ada ya yang untuk memilih SK. Yang memilih SK kita lihat tadi non IT ya, ini non IT yang milih SK tidak ada, berarti dia 0 ya. Ini berarti ya yang non IT berarti 0, 0/1 berarti dia 0. Min 1/1 itu adalah yang non IT itu cuma SI, berarti min 1/1 itu adalah min 1 dari log 2 dari 1 ini berarti 0. Berarti 0 tambah 0 berarti 0. Oke. Sekarang kita akan menghitung nilai gain histori pendidikan ya. Entropi jenis kelamin laki-laki dan minat calon mahasiswa yang software itu sama dengan 1. Datangnya dari mana? Kita lihat dari tabel yang pertama tadi. Ya, ini tabel yang ini. Jadi dari jenis kelamin laki-laki, minat calon mahasiswanya software entropinya adalah 1. Ya, nilai 1-nya datang dari sini. Berarti sini kalau kita balik lagi ke sini ya, nilai gainnya ya 1 ini datangnya tadi dari tabel sebelumnya. Banyaknya data tadi ada 2 ya untuk yang software. Berarti SMK komputer tadi tidak ada 0, SMK teknik juga tadi tidak ada dalam kasusnya, yang ada cuma SMA umum 2. Entropi SMK komputer tadi sudah kita hitung nilainya 0, SMK teknik adalah 0, entropi SMA umum adalah 1. Maka gain histori pendidikannya itu adalah 1-nya datang dari sini ya, 1 dikurang dengan 0/2 dikali dengan 0, selanjutnya ditambah dengan 0/2 nih
dikali dengan 0, selanjutnya 2 per 2 ya dikali dengan 1. Berarti 1 dikurang 0 ditambah dengan 0 ditambah dengan 1. Jadi 1 dikurang 1 adalah 0. Selanjutnya nilai gen hobi ya. Entropi jenis kelamin laki-laki dan minat calonnya mahasiswanya tadi ada yang calon mahasiswanya di software itu adalah 1. Maka banyaknya data ya ini adalah 2 ya, yang milih IT sama dengan 1, yang sampel non IT juga 1. Entropinya masing-masing 0 dan 0. Ya, maka gen hobinya 1 dikurang dengan 1 per 1 ya, banyaknya 1 per 1 dikali dengan 0 ya, ditambah dengan 1 per 1 dikali dengan 0 ya. Ini maaf, ini 1 per 2 ya, 1 per 2, 1 per 2 dikali dengan 0, 1 dikurang dengan 0 adalah 1. Oke, selanjutnya kita masukkan nilai akhirnya di sini ya, histori pendidikannya tadi dapat 0 dan hobinya tadi adalah 1. Ya, ini nilainya. Oke, dari yang terakhir ya, maka minat calon mahasiswa yang software untuk isi dari satu-satunya adalah hobi ya, hobi, karena hobi yang memiliki nilai gen tertinggi. Jadi bukan histori pendidikan, tapi adalah hobi ya, hobi. Hobi itu ada IT, ada non IT. Jadi ada IT, ada non IT. Sekarang kita lihat kenapa IT ini adalah sistem komputer. Maka kita akan lihat ke sini ya, dari tabel yang terakhir ya. Jadi IT itu lebih ke SK, yang non IT lebih ke SI. Jadi nilai ini adalah ya keputusan yang terakhir yang kita dapatkan. Jadi semuanya sudah dalam bentuk cabang akhir ya, cabang akhir. Jika dengan demikian, maka basis pengetahuan atau rule yang terbentuk yaitu ya rule-nya, jika jenis kelaminnya perempuan maka hasilnya adalah sistem informasi. Itu yang pertama. Ya, ini, maka hasilnya adalah sistem informasi. Yang kedua, jika jenis kelaminnya laki-laki dan minat calonnya adalah hardware, maka hasilnya adalah sistem komputer. Itu yang kedua, ya. Selanjutnya yang ketiga, jika jenis kelaminnya adalah laki-laki, minat calonnya adalah umum, maka hasilnya adalah sistem informasi. Itu adalah yang ketiga. 1, 2, 3. Yang keempat, jika jenis kelaminnya laki-laki dan minat calonnya adalah software dan hobinya adalah IT, maka hasilnya adalah sistem komputer. Itu yang keempat. Yang kelima, jenis kelaminnya adalah laki-laki dan minat calon mahasiswanya adalah software dan hobinya adalah non IT, maka ya hasilnya adalah sistem informasi. Ini. Jadi ada 5 rule yang bisa kita hasilkan atau 5 pengetahuan yang bisa kita hasilkan dari kasus yang tadi. Ya, berdasarkan hasil keputusan ini atau pohon keputusan ini. Ya. Demikian yang bisa Bu Lucy sampaikan ya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Ya, untuk melihat apakah Ananda paham dengan materi metode klasifikasi dengan menggunakan algoritma C45 ini, Bu Lucy mohon Ananda mengerjakan latihan ini dan silakan kerjakan di buku catatan ya, kerja secara mandiri dan upload di Classroom. Ya, demikian ya. Dan terima kasih ya atas segala perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf dari salah dan kurang. Ya, assalamualaikum dan selamat pagi.